Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu again sama gue Juang Prajaya di GP Channel, channel yang rendah manfaat dan tinggi kafein. Di video kali ini, yang sebenarnya nggak ada videonya sih, gue lagi mau coba bikin sesuatu yang lagi viral banget sekarang nih, dan ngebahas hal yang lagi viral juga. Apaan tuh, Wak? Yap, kali ini gue lagi coba bikin podcastan. Karena ini podcastan, jadi obrolannya nggak serius-serius amat, obrol-obrolan. Isi dari obrolan ini juga nggak usah dianggap serius banget ya, Wak. Dibikin lemes aja, Wak, jangan kayak kerupuk melempem kena air. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue mau bahas tentang hal yang lagi viral belakangan ini. Apaan tuh? Ya, tentang si Mbak Corona yang lagi masih betah banget nih mampir di negeri kita. By the way, gue mau ngasih info aja nih sebelumnya. Gue bikin podcast ini di studio teman gue, dan gue juga sekarang nggak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama teman gue yang punya studio nih, ownernya nih. Mau gue panggil nama asli apa nama palsu nih, Pak? Bebas, suka lu. Jadi gue sekarang lagi ada di Gubuk Studio ya namanya. Lagi di Gubuk Studio nih bersama Wak Febri. Ya, Wak Febri, Wak Caca. Suka lu deh. Nah, ya sedikit informasi aja sih, ini studio bisa untuk apa aja nih, Wak, kira-kira, Wak, biar ntar bisa gue cantumin di description-nya nih. Bisa buat kalau lu kemalaman gitu. Coli bisa, Wak? Bisa. Ya, lu mau yang nggak bermanfaat juga bisa. Ya, kamar mandi luas. Nah, ntar lu para pemirsa gue asik yang Emang lu punya pemirsa? Enggak, ini pembahasan gue sebenarnya penting nggak penting sih. Ya ntar buat teman-teman kalau ada yang mau mixing atau apa editing di sini, katanya ada videografernya juga ya, Pak ya. Katanya. Gitu ya katanya. Ntar gue cantumin lah di description-nya kalau kalian tertarik. Oke, kali ini langsung masuk ke topiknya. Kita mau bahas soal COVID-19. Apaan sih COVID-19 tuh? Katanya sih coronavirus ya, coronavirus disease 2019. Itu virus yang menyerang organ pernapasan. Katanya sih masih saudaraan tuh sama SARS sama MERS. Kalau saya SARS itu dari Cina juga ya. Oke, ini si virus ini tuh menyebar melalui percikan akibat batuk dan bersin. Jadi nggak lewat udara ya, sebenarnya dia nggak nyebar lewat udara. Dan dia masuk ke dalam tubuh melalui sentuhan mata, hidung dan mulut. Jadi hati-hati tuh kalau mau ngupil atau mau ngucek-ngucek mata tuh cuci tangan dulu ya. Masa inkubasi dalam tubuh manusia itu dia paling lama 14 hari katanya. Gue juga ini kan penting gak penting gue bahasnya. Kebanyakan sih cuma 5-7 hari. Nah, corona ini itu gampang banget menginfeksi kalau di situasi lingkungan kita itu. Katanya sih di lingkungan yang didemenin sama Mbak Corona ini itu lingkungan yang dingin, lembab, terus gelap. Kebanyakan ya, kalau dari info yang gue dapat, kebanyakan corona itu menyerang orang-orang lansia. Menurut gue sih emang iya juga sih, kan mereka imun tubuhnya ya apa, daya tahan tubuhnya tuh udah berkurang, jadi gampang banget tuh terserang tuh. Jadi insya Allah yang masih muda-muda mah asal kita jaga pola hidup yang sehat ya, insya Allah jauh dah dari kayak gitu-gitu dah ya. Tapi kalau yang muda misalnya kena, jatuhnya jadi ini dong ya, jadi apa? Gorengan. Bukan, itu gorengan. Jadi lebih jadi apa sih? Ininya jadi induk, jadi biang. Oh ya bisa jadi. Nah, walaupun si muda itu merasa baik-baik aja. Nah itu ntar ada pembahasannya, Wak. Masalah baik-baik aja itu ya. Aku baik-baik saja. Kena copyright lagi. Nah, corona ini sebenarnya dia tuh nggak ngebunuh semua penderitanya. Sekarang kita bahas gejalanya nih.
gejala corona itu secara umum kayak gejala-gejala penyakit pancaroba lainnya itu demam, batuk, terus batuk kering gitu ya, ingusan. Terus cara pencegahannya ini sebenarnya simple ya. Kita jaga pola hidup yang sehat. Terus kita sering-sering cuci tangan tuh. Nah, terus yang kedua itu tadi, hindari menyentuh wajah apabila belum cuci tangan. Ini pencegahan ini untuk kita dalam kondisi di tempat umum ya. Maksudnya kalau di rumah mah lu terserah dah mau ngapain ya. Nggak nutup kemungkinan juga lo sebenarnya. Iya, cuman maksudnya kalau di rumah kalau lu pengen menyentuh wajah kan lu tahu di rumah itu apa yang udah pernah yang kepegang sama lu di rumah. Iya, misalnya kayak lu nih lu habis keluar rumah terus lu ke Mars. Gua apa? Iya, soalnya tadi bilang Juang. Oh iya, Juang Prajaya. Kalau lu Juang apa Jueng nih? Iya, kalau lu habis keluar rumah, tak ada yang mana-mana lu megang apa? Enggak, Bisa aja lu ke Mars, terus balik lagi ke bumi. Ya, tapi Mars juga lagi lockdown sih, gue denger sih. Maksudnya gini Pak, pencegahan di sini itu sebenarnya lebih dimaksudkan kalau kita kan emang dianjurkan untuk tetap di rumah ya kan. Nah, cuman kalau kayak pekerja yang emang dapatnya harian itu kan mau nggak mau tetap harus keluar. Contohnya kan? apa sih pekerjaan? Ojol, kuli, ya kan, kayak Mas Dedi Draf TV, ya pekerja harian gitu, tukang gorengan tuh. Sebenarnya tukang gorengan kasihan loh, orang beli gorengan kebanyakan makan gorengan batuk, itu batuk sekarang dicurigain. Gue juga sebenarnya mau sedikit nih, maksud gue pekerja harian gue ramai juga sih yang banyak sekarang. Nah iya, Kayak begal juga pekerja harian. iya betul tuh Pak. Wah, Jangan nyerempet Pak, aing ngeri. enggak lah, gue kan nyerempet, gue cuma bilang begal. Jangan tipis-tipis Pak. Begal kan dari zaman sebelum ada corona udah ada kan. Lupa dulu Pak, kopinya Pak. Iya. Hindari menyentuh wajah apabila belum cuci tangan. Gunakan masker. Nah ini penting ya. Sebenarnya masker itu kan fungsinya itu kan buat orang yang sakit ya. Orang sakit pakai masker biar nggak nular harusnya. Tapi banyak orang kan kadang suka nggak sadar, nggak idep gitu. Dia ngerasa sakit, hidung gatel, gampang bersin gitu kan. Udah bersin nggak ditutup, nggak pakai masker juga. Jadinya mau nggak mau sekarang yang sehat tuh pakai masker untuk menghindari takutnya ada orang sakit yang nggak idep gitu kan. Ini bukan bahas corona doang ya, kalau soal sakit pakai masker ya. Lu kalau ngerasa emang flu atau apa ya penting juga pakai masker. Sekarang ada baru ya untuk gerakan masker yang gratis itu di gua kan ngikutin Instagramnya dokter Desa. Oh iya. Itu lumayan bagus. Ya lumayan. Masker gratis itu selain bagusnya berfaedah nggak kayak ini channel ini rendah kok faedahnya, rendah manfaat, tinggi kafein Pak. Soalnya kalau kafeinnya rendah kita nggak bisa melek kok malam-malam Pak. Emang kafein masih ada ya? Hah? Band kafein. Oh iya, gitarisnya ada. Ah, masih manggung kok. Lanjut. Jaga jarak, Pak. Ini kita di studio aja kita jarakin nih. Pakai 2 meter. 2 meter terus kasih plastik. Jaga jarak. Kalau di tempat umum sekarang udah banyak tuh. Bang masih buka ya kan, masih aktif walaupun Physical distancing. Jam ininya juga sekarang udah dibatasin kan, dia bukanya udah nggak terlalu sampai sore banget kan. Di customer service, di tempat-tempat duduknya itu sekarang tuh dikasih itu apa namanya? Lakban temennya lockdown tadi dikasih lakban, disilang-silangin. Satu bangku disilang, sebelahnya sebangku enggak, sebangku lagi disilang, padahal itu nggak nyampe semeter loh Pak. Padahal sebenarnya bisa lebih efisien ya dipilok gitu. Nggak usah dipilok, bangkunya aja dipotong. Ya, itu kan biaya mahal. Kalau enggak, Kalau pakai sebenarnya gitu doang.
Sebenarnya kalau cuman disilang pakai lakban begitu orang kadang masih suka nggak ngeh. Dia duduk juga di situ kan, misalnya dia masih belum sadar nih. Ternyata udah ada wabah corona, dia nggak sadar kalau ada wabah corona. Kasih paku payung nanti. Nah enggak, setok kayak kucing gitu pak. Nggak, Ya tapi iya sih. Sama sih paku payung juga didudukin dulu awalnya. Baru dia ngerasa sakit. Nah, apa itu? Oh ya jaga jarak ya. Nah, sekarang ini kan yang pedagang-pedagang kaki lima juga yang gue denger ya, Wak. Itu pedagang-pedagang kaki lima tuh nggak boleh. Bukan pedagang kaki lima doang ya. Kayak KFC, McD gitu juga kan sekarang lagi nggak boleh ya. Makan di tempat tuh nggak boleh ya. Iya, namanya apa itu kalau itu? Apa Lo mau pesen? Take away itu. Iya. Kan sekarang take away. Bawa pergi jauh. Ya. Bawa jauh-jauh. Itu mah kenangan ya. Bawa jauh-jauh deh. Itu LDR, Pak. Lockdown relationship. Lo ini sosmed banget ya, anak-anak inian banget ya. Gue tahu dari KMM anjir. Jangan ngomongin KMM mah. Takutnya ada yang balik. Iya, kalau dibalik bahaya. Nah, oke, lanjut. Tadi jaga jarak udah. Terus nah, ini nggak kalah penting nih, ini jaga daya tahan tubuh. Jadi maksudnya kita ya jaga daya tahan tubuh penting sih walaupun ada corona atau nggak ada corona ya. Cuman maksudnya biar nggak gampang masuk tuh virus, kita jaga daya tahan tubuh. Minum vitamin, makan makanan bergizi juga kalau bisa beli. Gue lagi nungguin bansos ini. Iya. Gue udah tahu nggak bansos yang pemerintah bilang itu, gue juga dengar, tapi gue kemarin udah mulai dari beberapa video yang di share di WhatsApp, gue juga udah kayak, jadi kan pemerintah itu mau memberikan bantuan sosial itu 600.000 itu per pekan ya? per bulan. Per bulan. Iya. Kalau per pekan berarti per minggu ya. Ini per bulan selama 3 bulan. Ya selama 3 bulan ke sana ya mandiri mungkin. Ini ya banyak simpang siur sih sebenarnya. Kayak bantuan sosial itu 600.000 yang dikatakan, ternyata ada beberapa orang viral juga video-videonya, mereka hanya mendapatkan fisiknya itu berat. Oh iya, emang yang setahu gue juga gitu, Pak. Nah, banyak orang nih salah kaprah dapat cash money. Lu kalau 600.000 dapat cash money, juga iya, mabok lagi. Dipakai buat mabok lagi. Buat beli liquid, Pak. Nah, makanya itu, dan katanya dia dikasih per 2 minggu. Per 2 minggu apa per minggu ya, gue lupa. Per 2 minggu kayak kalau nggak salah gitu. Jadi 600.000 misalnya nih, yang lu dapat 600.000, 2 minggu awal lu dapat 300, nanti 2 minggu lagi dapat 300. Jadi dicicil 2 kali gitu. Ya mungkin ini langkah pemerintah biar kalau pemerintah ngasih blok langsung gitu bisa aja boros kan. Tapi sebenarnya emang dia berupa fisiknya atau cash? Gue tuh dari video dari kementerian apa ya kemarin tuh ngeliatnya fisik sih. Beras 1 kilo, jadi setengah kilo. Ya, tahu gue juga gitu, berupa sembako, minyak, kecap, saus, indomie, susu, apa lagi ya seperti itu, sandang pangan. Bayar kontrakan nggak termasuk ya, Pak? Enggak lah itu. Lo bisa pinjam di bank keliling. Iya, bank keliling kan lagi ditangguhin kata. Bank keliling termasuk Kak? Dia nggak di bawah OJK, Pak. Cicilan gue masih jalan tetap. Lu bank keliling apa? Enggak sih, cuman sahabat OJK lah. Iya. Kalau bank keliling kan bukan OJK ya. Iya, kalau bank keliling nggak masuk OJK, Pak. Oke, yang terakhir nih, hindari keramaian ya. Hindari kerumunan. Jadi kayak konser gitu ntar dulu lah ya. Tentang di studio ngomongnya konser. Nah, sepi job gue. Nah, ini masuk ke
pembahasan yang tadi udah tipis-tipis lu sebutin ya Pak nih. Corona tanpa gejala, ya kan? Yang gue agak menggelitik gini ya. Corona itu kan virus, ya. Kalau virus itu kan biasanya dia bawa wabah penyakit ya. Penyakit yang dibawa sama corona ini apa? Virusnya itu. Iya serius. Corona wabah penyakit yang dibawa sama virus corona ya, ini makanya. apa sebenarnya? Ya kan kalau wabah apa yang dibawa? Nih, Dampaknya. gini Pak. Gue masih belum. Virus itu kalau menurut gue ya, ini menurut pemikiran gue yang nggak manfaatnya ya. Virus itu tuh kayak bahannya nih, kayak contoh virus komputer nih. Virus komputer nyerang sistem. Penyakitnya apa? Sistem jadi lemot. Ada malware atau apa gitu kan. Nah, contoh lain lagi. Virus HIV. Penyakitnya AIDS. Iya nggak sih? Bener nggak sih gue ngomong? Nah, virus corona penyakitnya apa? Sedangkan yang dibilang tadi yang demam, batuk, Itu terus kan gejala ya. nah itu gejala. Ini lu bahas nggak ada gejalanya. Nah enggak, maksudnya gue mau nanya dulu sebelum masuk ke situ. Corona itu membawa penyakit apa? Sedangkan yang dibilang demam, batuk, kering tadi itu gejalanya corona. Lantas setelah dia corona itu sakitnya kayak gimana? Ya itu yang tadi lu bilang sesak nafas. Sesak nafas terus Sesak nafas itu bukannya apa? Apa? TBC. Bukan. Pneumonia apa? Yang Freddie Mercury. Ya itulah. Iya, sesak nafas ya. Sesak nafas akut maksudnya sampai merenggut nyawa gitu kan. Nah, itu kalau itu sih setahu gua sepanjang yang gua lihat di berita-berita itu finalnya ya, akhirnya maksudnya dia susah napas terus sampai nggak tertolong gitu. Penyakitnya tuh apa gitu? Menyebut penyakitnya tuh apa? Sedangkan corona ini kan Nama virusnya. nama virus. Ya penyakitnya karena ini kan satu menurut gua sesuatu yang baru. Mungkin saat Jadi ini belum ditemuin namanya. Iya, nggak tahu ya. Tapi menurut gua saat ini tim medis ini sama beberapa ahli kesehatan di luar sana, menurut gua sekarang lagi fokus untuk mencari vaksin. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi baru mau kita masuk nih ya. Corona tanpa gejala. Lu nggak ngerasain demam, ditembak gitu. Apa ibaratnya ditembak jidat itu, Pak. Suhunya normal, lu nggak batuk kering, nggak bersin, nggak hidung meler apa segala macam. Tapi lu dikatakan masih corona, kira-kira gimana, Pak? Ya gini, menurut gua itu gua pernah nonton atau pernah jadi pembahasan dan gua nonton itu karena imunnya bagus. Imunnya bagus. Misalnya gini, si A terjangkit, tapi dia nggak ada yang tadi kita bahas soal. Enggak. Ini bisa dikatakan positif kan setelah melalui tes. Iya kan lu bahas masalah nggak ada gejalanya dulu kan. Iya. Setelah melalui tes. Kalau gini, si orang ini seandainya ini buat yang ngerasa menderita ya, maksudnya wah gue kayaknya ada gejala kayak gini nih. Pergilah dia ke dokter atau ke rumah sakit. Pak, saya mau di tes dong. Tes drive. Ya. Respect. Saya mau di tes dong Pak. Kira-kira ini ada coronanya nggak dari gitu kan? Nah, tes lah, baru bisa dikatakan, oh ente positif. Tapi, nah kalau dia udah ngerasain gejalanya itu kan wajar. Tapi dia nggak punya gejala apapun, gimana dia mau ada keinginan buat ngetes? Kecuali kalau dia habis berurusan, maksudnya pernah kontak langsung sama si penderita. Bisa jadi dia merasa was-was, dia
dia ngerasa was-was, dia tes dan ternyata dibilang wah lu positif corona, tapi nggak ada gejala sama sekali, cuman bisa dikatakan benar karena dia pernah berhubungan. Walaupun menurut gua agak aneh aja sih, nggak ada gejalanya tapi dibilang positif. Masalah ini ada kutipan, bukan kutipan sini ya, ini merdeka.com nih, ini tanggal berapa nih, 24 Maret. Bupati Karawang Bu Celica Nurkadiana itu dibilang positif corona tanpa gejala. Nah, dia itu sempat bilang ke masyarakat untuk waspada karena corona ini, yang orang menderita corona itu nggak selalu terlihat sakit. Nah, kalau dia bilang seperti itu ke masyarakat, berarti kan maksudnya masyarakat kayak contohnya kayak lu sama gue kan belum pernah kontak langsung sama penderita pasien corona kan. Nah, bagi mereka masyarakat yang belum pernah kontak langsung pasien corona tuh jadi bisa ngerasa wah gue corona nggak ya? Iya nggak sih? Jadi parno tersendiri dong buat mereka. Imunnya bagus. Biasanya tuh orang kalau memang ketika ada gejala kan bilang demam. Kalau dia tapi ternyata dia positif, imunnya dia lagi bagus. Dan yang dikatakan positif corona tanpa gejala itu tetap harus isolasi. Ya contohnya kayak Bupati Karawang tadi kan, dia dikatakan positif corona tanpa gejala. Itu kalau nggak salah ada bahasanya apa ya, orang tanpa gejala ya, OTG kalau nggak salah tuh, yang USB buat ke Android. Orang tanpa gejala. Nah, dia tetap isolasi di rumah sakit, Bu siapa tadi? Nah, itu tetap isolasi di rumah sakit. Nah, fungsinya isolasi itu kan biar tidak menular. Sedangkan kita tahu penularannya itu melalui percikan, batuk atau bersin. Misalnya gini, amit-amit jangan sampai ya, lu misalnya corona, maaf Wak. Terus lu nggak pakai masker nih, lu batuk depan gue. Nah, kemungkinan kalau terhirup langsung itu udah pasti tular, ya kan? Misalnya lu batuk, percikannya kehirup langsung sama gue nih, udah pasti langsung ketular. Nah, lu batuk nyiprat ke meja, terus gue senderan di meja itu pakai tangan, terus tiba-tiba hidung gue gatel, gue ngupil tuh lah, gak nyuci tangan lagi, itu kena, tertular. Nah sekarang kalau dia nggak ada gejala itu, dia nggak batuk, dia nggak apa, kemungkinan menularnya lewat apa? Kan nggak mungkin lewat kulit. Gue punya teman, jadi ini sih cuman buat ini aja sih, gue cuman pengen tahu informasi aja. Gue punya teman tinggal di daerah, yang satu itu tinggal di Solo, yang satu lu juga kenal lah ya, mantan gitaris metal. Dia tanya kenal gue. Yang satu tinggal di Bali nih. Gue pengen tahu nih dampak corona di sana itu seperti apa sih, masyarakat itu reaksinya seperti apa, cara mendanggapinya seperti apa sebelum adanya PSBB sama setelah adanya PSBB. Kita langsung aja nih, gue coba hubungin yang di Solo dulu kali ya Pak ya. Saya gue dengar nih yang di Solo ini bunyinya 3 angkanya, jadi agak repot ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Wak Sulhul Muqtadir Billah. Iya betul. Dengan siapa? Oke, ini kita lagi ada di podcastnya GP Channel nih Wak. Terus gimana? Ini udah tag nih berarti. Udah tag lah dari tadi Wak. Lu padahal gue berharap ini ceritanya tuh spontan, nggak direncanain. Lu pakai nanya udah tag lagi. Spontan uhuy.
Sorry ini lagi sibuk. Gimana nih? Lagi sibuk kan ya? Enggak sih, udah masuk waktu istirahat nih. Oh, ganggu istirahat dong berarti. Iya, makanya harus ada kompensasinya nanti. Minta bang. Gini nih, wah, gue mau nanya, ini kan sekarang nih yang lagi viral nih di hampir belahan dunia ya, lagi viral nih masalah corona nih. Oke, corona. Corona, temennya Corolla. Sorry, lu tinggal di Solo ya? Iya, di Solo, di Ringsan. Di mana? Punya presiden nih, satu kelurahan sama Pak Presiden. Oh, satu kelurahan sama Pak Presiden. Mantap. Iya, serius nih. Bisa dicek ya, Presiden Jokowi rumahnya tuh di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Wih deh. Nah, gue nih masih di kelurahan ya. Wih deh, mantap. Iya. Gini Wak nih. Di sono ada PSBB nggak sih? Kalau di sini nggak ada PSBB ya. Oh gitu. Jadi kalau di sini tuh wali kotanya itu keluarin kejadian luar biasa corona yang ditingkat KLB corona kalau di sini tuh wali kotanya. Perlu diceritain nggak nih KLB? Boleh sedikit aja Pak, jangan lama-lama. Oke. Jadi ya KLB itu kasarannya tuh dasarnya pemerintah kota buat nyuruh buat mengimbau sekolah-sekolah tuh pada libur, mengurangi kegiatan di luar lah intinya. Hampir sama kayak PSBB tapi bahasanya yang beda ya. Ya. Ini udah sebulan nih, kemarin ya tanggal 17 tuh sebulan pas KLB corona di Solo. Oh. Kalau di Jakarta ya, dari sebelum PSBB udah diliburin ya, Wak ya? Kita Iya, di sini dari awal Maret itu tanggal belasan tuh udah mulai dihimbau tuh. Jadi hitungannya udah 2 bulan ya, sebulan lebih lah ya di Jakarta. Sebenarnya baru himbauan tuh tanggal belasan Maret lah, tapi emang orang benar-benar di rumah itu sebulanan sih. Sebulanan ya di Jakarta itu dari sebelum PSBB itu sebenarnya udah pada ini sih dirumahkan. Oh, kalau di sana itu baru sebulan ini ya. Di Solo terhitung tanggal 17 Maret keluarnya KLB itu. 17 Maret. Di sana tuh reaksi masyarakat sana tuh gimana sih dari sejak awal ada info corona terus sampai menyebar luas kayak sekarang itu gimana reaksi masyarakatnya? Gimana ya kalau di sini orang-orangnya woles ya kalau di sini ya. Oh, woles. Iya. Awal-awalnya itu kan masih woles banget tapi ada beberapa yang tetap up to date sama berita corona, tapi kan enggak, lebih banyak yang enggak. Tapi begitu sebar jadi KLB-nya ini kan lewat WhatsApp. Oh, itu lewat WhatsApp? Edaran KLB-nya ini kan lewat WhatsApp ya. Dari Pemkot? Dan itu sampai dari Pemkot ke grup-grup WA gitulah, grup-grup WA. Oh. Institusi pendidikan, guru-gurunya yang kayak gitu-gitu, akhirnya dari situ disebarin lagi ke guru-gurunya, terus dari guru-gurunya disebarin lagi ke orang tua murid kayak gitu. Itu sampai akhirnya beritanya, edarannya itu sampai keluar Solo. Itu di dalam Solo udah mulai ada perhatian lah dari orang tuanya. Kalau gue pribadi dari hari pertama itu ada KLB langsung otomatis berkegiatan di rumah ya, di dalam rumah, pagar ditutup, jadi nggak boleh keluar kecuali kalau dalam pengawasan orang tua. Terus anak-anak yang biasanya jamaah di masjid untuk 1-2 hari pertama masih, tapi setelah itu udah gua nggak bolehin, jadi sholat di rumah. Gitu.
yang lucunya tapi di luar Solo tuh gue dengar cerita dari beberapa teman-teman yang asalnya dari luar Solo gitu. Itu orang-orang di luar Solo tuh perbatasan gitu yang masih kabupaten ya kalau di sana ya. Itu tuh yang langsung nutup diri gitu. Jadi kayak kalau ketemu orang dari mana Mas, dari Solo gitu udah yang udah beneran dari Solo ya, yang udah kayak gitu-gitu. Curiga-curigaan ya. Malah lebih panik orang-orang desanya daripada orang-orang kotanya. Oh gitu. Oh, BTW lu Gitu kalau di Solo. lu punya home industry juga ya di rumah ya di sana ya? Jadi buka percetakan baju sablon. Jadi tanpa disuruh di rumah aja ya emang lu di rumah aja kerjanya juga ya kan? Ya memang dia di rumah Pak, tapi kan kalau beli kain, beli tinta kan harus keluar. Oh iya bener. Iya, ketemu customer gitu kan juga tetap harus keluar ya. Pakai. Tetap harus nawarin barang, kita nawarin jualan. Oh iya. Terdampak nggak tuh sama omset? Waduh, bukannya terdampak lagi. Ini aja ada pelunasan pembayaran yang belum kebayar kok bulan ini kok. Yang nominalnya ya lumayan lah buat kita orang industri. Oh, buat ngidupin orang se-Indonesia mah lumayan lah ya. Ngidupin orang se-Indonesia, ngidupin satu keluarga di kelurahan di Indonesia. Di sana tuh kan, apa? Iya oke, lanjut. Ya belum lagi kan dari orderan yang apa sih yang kayak ini kan udah jelang puasa terus lebaran kan, biasanya sih dia momen-momen kayak gini tuh momen-momennya kita panen. Oh iya sih ya. Tapi ternyata kan gara-gara ada ini kan jadi ya gitulah pokoknya. BTW lu nama apa nih? Workshop atau apa sih? Oh, nama usahanya ya nama sablonan. Nama sablon apa? STIG. Instagramnya @stig.t-shirt. Oke, nanti biar gue masukin di description biar kali aja jauh-jauh juga nggak masalah ya kan orang pesan sablonan. Nggak masalah dong, rezeki mah dari mana aja. Yoi. Oke lah Wak, thank you nih Wak informasinya ya Wak ya. Siap. Ya mudah-mudahan sehat semua, keluarga dikasih kesehatan, dijauhin dari penyakit-penyakit yang serem-serem ya Wak. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu tadi Wak informasi dari teman kita Wak Sulhul. Berarti tadi gue dengar juga gue juga memahami sih dengan kondisi seperti ini orang tuh jadi jadi psikisnya keganggu. Iyalah, jelas banget itu. Kayak misalnya saling curiga satu sama lain, itu udah jelas, itu kelihatan banget. Gue juga curiga jangan kentut Kalau kentut masih aman Pak. Iya kayak gitu makanya dengan hal-hal seperti itu tuh tadi gue dengar, wah gue bilang genting dari kampung mana. Iya. Dan itu sebenarnya bukan di sana doang sih emang. Kalau di sini semuanya. Iya, meluas, global ya. Dan ternyata PSBB itu ternyata kebijakan masing-masing ini wilayah beda-beda ya. Kalau di sana tuh namanya KLB, kejadian luar biasa. Iya nggak jauh beda sih sebenarnya penerapannya ya, itu kan beda bahasanya deh. Sekolah luar biasa ya. Oke, tadi itu informasi dari teman kita Mas Sulhul Muqtadir Billah. Dia sebenarnya tuh orang Betawi, tapi karena dia itu dapat bini orang sono lah intinya. Kuliah di sono, dapat bini orang sono. Dia kuliah di dulu masih STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Solo. Dapat bini orang sono, akhirnya tinggal di sono. Jadi kalau kesini dia pulang kampung. Oke, next kita mau hubungin teman kita satu lagi yang
Si Wak Febri ini udah kenal juga nih, dia mantan gitaris metal. Namanya siapa sih namanya dia? Aslinya Jody Setiawan ya. Masih saudaranya Setiawan Jody. Berapa? Dia ini tinggal di Bali. Si Wak Jody ini tinggal di Bali. Nah, kita pengen tahu di sana itu, kalau tadi di Solo itu kan namanya KLB, kejadian luar biasa. Dan dampak-dampak di sana itu seperti itu kan, yang tadi udah disebutin nama kita. Gue nggak terlalu nyimak ya. Kasian banget orang lu ngomong panjang-panjang gak disimak. Oke, langsung aja kita telepon nih, Wak. Temen kita namanya Jody Setiawan. Dia tinggal di Bali sekarang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini Jody Setiawan. Ini Jody Setiawan apa Setiawan Jody? Kalau gitu gua. Lu kecapean bongkar motor, Wak, kayaknya, Wak. Kagak, mem, gua dari tadi kan Anjay, Kem. lu di mana? Gue di studio. Ini kita udah tag. Ini lagi tag. Lu lagi tag. Ini lagi tag, Wak. Jadi gue mau ngucapin dulu nih, selamat datang di GP Channel. GP Channel punya siapa ya? GP. Punya ini Robi Purba. Kena copyright lu gak nyambung sama orang. Nafa Urba. GP Channel itu channel yang rendah manfaat, tinggi kafein. Oke, tapi nggak berfaedah. Sama kayak hostnya tuh nggak berfaedah itu hostnya. Sorry, Lau udah mau istirahat apa gimana nih? Kagak, belum. Oh, emang lagi nunggu di telepon ya? Udah mulai nih. Nah. Gini, Wak. Gue mau nanya nih. Tadi kan gue habis ngubungin teman gue. Dia tinggal di Solo. Gue punya temen tinggal di Solo, dan di sana itu kan kita kalau di Jakarta tuh ada namanya PSBB, Wak. Pembatasan skala besar. Pembatasan sosial berskala besar dan berencana. PSBBB. Nah, kalau di tempat teman gue tadi di Solo, ya, di Solo itu ya bahasanya beda, tapi penerapannya hampir sama sih. Di sana itu namanya KLB, kejadian luar biasa corona. Nah itu pemerintah kotanya itu mengeluarkan aturannya itu seperti itu. Nggak jauh beda peraturannya sama kayak di sini. Nah kalau di sana bagaimana tuh, Wak Jody? Di Bali ya? Oh, di Bali. Ya, lalu tinggal di Bali apa di Kranji? Iya, gue di Bali. Udah ngopi belum? Ngopi, Bay. Usah jangan, ntar vokalisnya datang. Ya kalau di Bali gimana tuh, Pak? Pemerintah kotanya pemerintah kotanya gimana, Pak? Maksudnya gini, lu kan tahu kabar soal penyebaran wabah corona ini kan sebenarnya dari bulan Desember kan. Nah, lu tahu nggak gue tanya? lu tahu nggak? Iya, lu tahu nggak sih? Tanya. Lu orangnya kadang. Iya, gue tahu. Lalu gue ngerasain dampaknya. Oh, lu ngerasain asik. Iya. Lu tahun baru masih manggung. Enggak, dampak corona ke dia tuh rada beda, Wak. Dia ada delay, agak delay. Enggak, bintik-bintik di wajah. Coronanya evolusinya bermutasi. Anjay. Sindrom cacar. Nah, kalau di Bali tuh, gue mulai dari mana dulu nih? ntar dulu, di Bali itu kesiapan pemerintahnya atau masyarakatnya tuh udah mulai waspada itu dari sejak kapan? Dari sejak Maret berarti. Oh, Maret. Sejak Maret itu udah waspada. Kan benar kata Bung
siapa yang ada di dalam jeruji, cuma udah nggak ada orangnya sekarang. Waspada lah kan. Aduh, ada tuh aduh, gitu ya. Nah, ya, itu Abang Sapi ya, Bang Sapi apa? Sapi apa Sapri? Gue lupa dah. Sapri itu mah orang pelawak. Oh iya, terkam aja Bang. Iya. Kemer. Lagi syuting. Iya, lanjut. Di Bali kalau Desember belum, buktinya gue kan masih gawe ya. Pas di Bali kemarin 10 hari ke Bekasi Center kan. Terus langsung balik lagi ke Bali, main sekali doang, gawe sekali 1 hari. Enggak, sorry ini sorry Wak, gua potong Wak. Lu tuh main apa Wak? Gue main apa ya? Gue kebetulan di sini. Coba. Kayaknya lu udah tahu deh. Hah? Enggak main apa? Gua rada enggak paham nih, main prosodan apa gimana maksudnya? Main apa ya? Main sabung ayam kali ya. Enggak. Gue main musik ya kan. Oh, pemusik. Kalau yang pemusiknya ini jangan di-cut ya. Tadi lu gua mau cut di sini dulu. Ngomong-ngomong soal pemusik, nih gua lagi di dalam studio nih. Wak Jody. Gua kan bareng sama Febri. Enggak, bukan itu intinya. Gue dalam studio nih, gue nggak pakai baju, keringetan tuh, nggak dinyalain AC. Remote-nya kan lu umpetin waktu lu lagi tidur. Jadi mentang-mentang nih konten gue katanya AC nggak usah dinyalain. Tadi gue tawarin lo nggak mau. Kalau kontennya Bapak udah berbayar kan, lu kan belum. Oh iya. Lu tadi siang habis bongkar motor jangan minum oli lu. Kagak, kopi kebetulan habis. Mau keluar takut ada itu ya, yang ngecek di sini apa namanya, cakalang ya? Kalau di sini lagi rame begal. Apa namanya, cakalang? Wah, di sini sih pecalang. Oh, pecalang, anjir. Cakalang makanan, Eng. Ketek gua basah anjir. Ketek gua basah. Ketek lu basah. Kagak ada host mah ketek basah. Ya, balik ke topik. Oke. Balik ke topik. Okay, jadi kalau di Bali itu Pemkot Bali itu namainnya apa selain PSBB? Kalau di Jakarta kan PSBB nih. Di Solo tadi KLB. Jadi di Bali sih sementara ini PSBB kayak gitu sih belum ada. Oh, nggak ada. Dan kayaknya sih belum bakal diadain. Belum diadain ya, pokoknya belum kayaknya. Nah itu soalnya iya, kenapa enggak? Anjak bininya. Ojeknya udah nyampe. Lu habis itu delivery nasi goreng. Iya, lu mau? Itu jangan lupa. Gue lapar nih sebenarnya. Enggak, itu plastiknya jangan lupa lu semprot disinfektan sama nasinya. Besar. Emang nasi ruko aja gak ada. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya. Ntar bisa dikasih. Tengah malam dia. Enggak, tapi di sini gara ada di rumah. Gua agak seru sedikit Oh, boleh. Tetap aja gue nganggapnya nggak manfaat juga. Lanjut. Oke. Ya, tolong ya. Ya, gini nih. Gue seru sedikit nih. Ya, oke, siap. Gue juga bisa serius. Oke. Piringnya satu aja. Serius. Jadi udah bubar ya. Jadi kembali ke topik ya. Iya. Ini topik kita tadi sampai mana ya? Ke topiknya sampai hidayat. Sampai serius bubar. Udah kagak main itu mah.
Iya di sini sama gubernur juga. Cuma kalau Bali ini kan soal pemerintahan tetap ikut pemerintahan, tapi kan di sini kan ada adat. Pemerintahan pusat maksudnya. Pusat, tapi kan di Bali kan juga ada istilahnya pemerintahan secara adat. Berarti bukan pemerintahan sih, istilahnya kayak Hukum adat. apa ya? Bali itu sama kayak Jogja. Tapi sebenarnya Kalau Jogja kan dia Iya. Jogja kan kesultanan. ya, dia daerah istimewa kan. Kalau sebenarnya hitungan sama ada tuh sama aja, beda kayak Jogja, kayak di Aceh. mana pinggir Bekasi. Anjay. Ada tuh kerajaan. Iya. Enggak, Cacar Empire. Nah itu. Jadi di Bali sebenarnya Ini mabok awal. sebenarnya masih statusnya masih terbilang dari tempat lain ini masih aman. Santuy. Jadi Bali ini dibilang aman tapi tetap prosesnya nggak aman karena ini agak bahaya. Agak ya. Bahaya dari agak bahaya dari HIV. Menurut Makanya Badan Meteorologi. BMKG. Enggak, agak berbahaya dibanding HIV anjay. Karena ini kalau HIV itu kan tertularnya Ya, gue tahu. Masyarakat dan pemirsa-pemirsa Iwa yang ada di konten GB channel ini. Loh, gak mau? Gak mau Pemirsa Iwa. yang ada di Gubuk Studio ini. Oh, inilah di konten lo ya. Oke. Para Iwa ya kan, para Iwa GB channel gitu kan. Yang gue tadi itu salah satu media ya inisial medianya di Facebook lah gitu kan. Apa ya? Lanjut Pak. Iya, sakarepmu. Dari gue lihat itu tampak bahkan bisa membagikan 1,5 miliar orang yang ada di bumi. Nah ini kan tergantung lagi. Masalahnya prinsip gue sama lo kan beda. Gue kan bumi bulat, lo kan bumi datar. Intinya apaan dari pembicaraan lo? Anjir jaringan. Aduh. Wah, kepelak acar nih kayaknya. Kepelak acar nasi goreng ini dia. Hah? ya mati saudara-saudara. Kayaknya dia keselak acar. Jadi kita belum dapat informasi yang valid. Belum dapat informasi yang valid dari saudara kita yang ada di Bali. Keplak acar nasi goreng dia. Aduh. Ini kesimpulannya apa nih, Wak? Aduh, nggak ada yang. Kalau menurut gua kesimpulannya adalah jaga Diri dari begal juga ya. Soalnya ya, termasuk dampak corona tuh begal. ya itu makanya jaga diri masing-masing dan hidup sehat penting sih. Oh, penting banget ya. Oke, Pak. Namanya juga GP Channel ya, Pak ya. Channel yang sedikit manfaat, banyak kafeinnya. Jadi ya nggak usah ditanggapin serius-serius banget, Pak. Masalah ini emang rada-rada miring juga sih kita. Nggak ada isinya kalau Nggak ada isinya, iya. Intinya kita ikutin ya yang udah apa sih berarti aturan yang udah dikeluarin sama pemerintah itu baik juga ya. Di rumah aja, bagi yang tidak berkepentingan ya nggak usah keluar rumah lah. Terus tadi kan cara pencegahannya juga udah kita sebutin tuh dipakai tuh, diterapin tuh. Jangan sering-sering ngupil berarti, wah intinya ngupil kalau tangan belum cuci tangan, ngupil pakai pulpen, Wak. Kalau nggak pakai stick drum. pakai obeng kembang. Oke, Wak. Ini udah kelamaan kita bikin podcast.
yang nggak ada isinya Nggak ada isinya, dan Wak. nggak menarik, nggak tahu didengerin apa enggak. Anjing. Iya, lu mau denger boleh, nggak denger ya harus denger sih, Wak. Intinya sih dari kesimpulan dari semua pembicaraan kita dari awal itu ya, Wak. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itu doang kesimpulannya. Gak ada yang lain. Lu mau bahas corona kayak, mau bahas corona kayak, mau bahas corona. Corona bir. Oke, Wak. Sehat-sehat di rumah, jaga kesehatan, jaga pola hidup, pola pikir penting juga tuh dijaga tuh pola pikir, jangan. Sebenarnya banyak ini yang belum kebahas nih, Wak. tapi udah terlalu ngelantur. Oke, kita tutup aja, Wak ya. Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dijaga dari segala macam penyakit berbahaya. Jaga diri masing-masing, social distancing, physical distancing. Semoga kalian semua dikasih kesehatan terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.